Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Yap, kita balik belajar lagi. Saya juga perlu belajar lagi. Kayaknya memang saya harus belajar lagi. Belakangan ini aturan baru BI kayaknya memaksa kita harus meninggalkan saham-saham yang dibilang nggak jelas. Oke, jadi kita akan coba belajar lagi lah, sebetulnya apa saja sih yang harus kita perhatikan pada saat kita memilih saham. Pak, harga sekarang kan udah tinggi-tinggi ya kita nanti coba carilah. Kalau untuk cari saham-saham yang harganya masih under value itu teman-teman bisa cek video-video saya tentang cara untuk screening saham menggunakan iPod. Itu bisa teman-teman gunakan. Cara yang ada di situ masih relevan sampai sekarang. Saya akan coba pakai saham perusahaan-perusahaan bagus saja ya, misalkan INDF lah, misalkan saya pakai. Harga sekarang di sini. Oke, karena kita mau belajar di fundamentalnya, saya akan lihatkan di case statistiknya. Jadi ada beberapa kriteria yang harus teman-teman cermati saat memilih saham. Bolak-balik saya harus bilang laba ada di mana? Ada di EPS nya, earning per share nya, paling simpelnya di situ. Labanya teman-teman bisa lihat dari earning per share nya, EPS nya di bagian atas ini ya. Laba tahunannya bagaimana? Sebuah perusahaan bagus itu paling tidak harusnya laba bisa bertumbuh tambah tinggi. Ini contoh paling simpel itu ada di INDF. Ini sebenarnya kalau teman-teman mau nyicil INDF, bagi saya sih oke-oke saja. Jadi bisa jadi saham pertimbangan teman-teman. Makanya saya bilang saya pakai saham bagus saja buat contoh. Yang pertama yang harus teman-teman cermati dari labanya. Nah, saya pernah bikin rumusan kalau harga standar itu dari EPS selama 1 tahun, EPS yang ada di bawah itu, EPS selama setahun dikalikan 10, paling simpelnya di sana. Jadi kalau harganya masih di bawah dari EPS kalikan 10 ya itu juga patut teman-teman cermati. Jadi setelah teman-teman lihat bahwa labanya bertumbuh, lihat apakah EPS nya, earning per share nya selama setahun dikalikan 10 masih lebih tinggi daripada harganya. Sebenarnya ini bisa dilihat dari dari PR, price earning ratio. Sebenarnya kalau EPS setahun kalikan 10 itu kalau PR nya 10, berarti kalau saham dengan PR, price earning ratio di bawah 10 itu ya patut teman-teman cermati. Jadi terkait dengan laba tadi, teman-teman bisa lihat dari nilai PR nya, price earning ratio nya. Itu yang pertama. Jadi laba terkaitnya sama PR, price earning ratio. Jadi dari EPS itu ada kaitan dengan price earning ratio nya. Itu yang pertama ya, dari laba. Pastikan laba. Yang kedua teman-teman bisa lihat dari ROA dan ROE nya. Kalau bisa ROE nya itu di atasnya 10, ROE nya paling minim di atasnya 5 kalau bisa. Jadi teman-teman bisa lihat dari ROE dan ROA nya, return on equity sama return on asetnya. Kalau perhitungannya gimana dapat nilai ini saya juga nggak terlalu paham. Saya cuma user aja. Oke.
Teman-teman bisa lihat pada return on equity-nya sama return on asetnya. Jadi ini saya coba kasih contoh Adro ya, kita coba cek Adro ROA sama ROE nya berapa. Ini Adro ROE nya 21% kan good, di atas 10%, ROA nya di atas 5%, malah 14%. Ini bagus Adro ya kalau kita memilih pada ROE sama ROA nya. Nah kalau kita mengacu pada laba juga masih bagus, labanya cukup bertumbuh. Ini karena tahun 2023 sama 2024 harga batubara koreksi, jadi labanya turun wajar. Kalau kita lihat PR nya kan 3,38, ini kan bagus. 3,86. Nah kalau sudah lihat ROE sama ROA nya, itu yang kedua kan. Tadi laba yang pertama terkaitnya sama PR, terus lihat ROE sama ROA nya kalau bisa di atas 10, kalau ROE kalau bisa di atas 10, ROA kalau bisa di atasnya 5. Syukur kalau ROA nya di atas 10, ROE nya di atas 20, itu saham good, saham bagus buat teman-teman pegang. Oke. Terus yang harus teman-teman lihat selanjutnya adalah pada net profit margin. Nah net profit margin itu keuntungan yang bisa didapat oleh perusahaan dari model yang dia punya. Net profit marginnya berapa persen. Jadi kalau misalkan kita jualan terus kita dapat profit 10%, simpelnya kalau kita dapat bersihnya 10%, maka NPM nya ya 10%. Nah Adro ini NPM nya net profit marginnya sampai 25%. Kalau bisa cari perusahaan-perusahaan dengan net profit margin di atasnya, kalau bisa ya di atasnya 10%, jangan di bawahnya 10%. Apalagi sampai net profit marginnya cuma sekitaran 5% ke bawah, mending coba dihindari dulu ya. Yang ketiga ini teman-teman cek di net profit marginnya, itu yang ketiga. Yang keempat, seperti yang dulu pernah saya bilang, teman-teman lihat dari BVPS nya, book value per share nya, itu kan harga buku saham ya, book value sahamnya, apakah harganya masih lebih tinggi daripada kalau book BVPS nya lebih tinggi daripada harga sahamnya, ini berarti saham itu termasuk saham yang masih sangat potensial untuk teman-teman pegang. Apalagi kalau syarat yang sebelumnya tadi semuanya bagus. Untuk compare, teman-teman juga lihat di net profit net asset per share nya, NAVS nya. Jadi book value per share atau BVPS sama NAVS itu jadi acuan yang keempat. Oke. Jadi teman-teman lihat di BVPS sama NAVS nya, sebanding sih. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan selain perbankan, BVPS sama NAVS nya hampir sama sih, biasanya seperti itu. Itu yang keempat. Yang kelima, teman-teman cek. Jadi kita coba singkirkan dulu saham-saham yang nggak jelas. Jadi salah satu bagi saya secara pribadi, salah satu ciri saham, salah satu ciri perusahaan yang baik adalah perusahaan yang mau peduli sama pemegang sahamnya. Bagaimana bukti kepedulian perusahaan terhadap pemegang sahamnya? Dividen. Jadi perusahaan dengan kebiasaan memberikan dividen tiap tahun itu menjadi salah satu indikasi bagus untuk teman-teman pegang sebagai patokan saat mau menentukan saham mana yang mau teman-teman beli. Kalau bisa dividennya 5% ke atas, kalau bisa ya 5% ke atas. Syukur kalau di atasnya 10%. Ini kayak Adro kemarin 200
Adro juga hampir berapa persen berarti kalau rata-rata. Oh, dividen yieldnya 14%. Adro bagus kan, dividen yieldnya lebih dari 10%. Ini salah satu contoh perusahaan bagus yang bisa teman-teman lirik. Nah, setelah lihat semuanya itu, yang tadi beberapa kriteria yang tadi saya sebutkan semuanya masuk, terus teman-teman lihat di bagian profilnya, pastikan umumnya perusahaan bagus, perusahaan baik itu banyak yang mau hold, banyak yang mau pegang dan tidak mau jual. Artinya apa? Artinya saham perusahaan yang ada di masyarakat yang non warkat biasanya akan lebih sedikit, di bawah 40% biasanya, dari saham yang dipegang sama holder yang nggak mau lepas. Ini contohnya pada Adro, saham di masyarakat cuma ada 32%, jadi total itu ada 68% saham yang di hold sama holder-holder masing-masing yang ada di catatan. Kalau bisa cari yang saham yang di masyarakatnya 40% ke bawah, biasanya itu saham bagus. Itu beberapa kriteria yang bisa kita pegang. Jadi melihat aturan BI yang sekarang seperti ini, kalau menurut saya alangkah lebih baiknya kalau teman-teman mencoba untuk menyingkirkan dulu saham-saham yang nggak jelas, coba pilah-pilah kembali saham yang bagus-bagus, ambil sekitaran 1-5, tabung saja. Apalagi kalau kondisi harganya sedang menurun drastis, misalkan sama apa ya, yang lagi turun drastis itu, sebentar saya cek, bukan ITMA, BPTN ini lagi turun drastis juga. Contohnya di Adro, SMDM, bukan, mana ya, saya ada kok, lupa saya. Ya nanti teman-teman coba lah, saya lupa. Oh, di sini bro, maaf. Contohnya misalkan MDC, Medco Energy misalkan, tapi ini udah naik lumayan sih, cuma kalau saya lihat perkembangannya lumayan bagus. Contohnya MDC, PJBR, teman-teman bisa cek juga, APMM juga, Pegas juga. Oh, Pegas kemarin masih kalau pegangnya 1000 ya. Ya, pilih-pilih saham yang bagus-bagus saja ya bos. Jadi sementara ini kesampingkan saham-saham yang nggak jelas, daripada uang teman-teman minusnya sampai di atasnya 50%. Nanti stres sendiri. Ini nanti di video ini tak iringi lagu Terjebak Saham Gorengan biar asik. ya wis, itu beberapa kriteria yang bisa teman-teman cermati untuk memilih saham yang bagus daripada milih saham yang nggak jelas. Oke? Ya wis, sementara itu aja dulu buat nambahin konten tentang sahamnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.